Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu bersyukur ya. Karena dengan kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi dan lebih gampang dalam menghadapi segala persoalan ya. Oke, di pagi ini ya, ini suasananya agak mendung. Aku mau bikin video tentang ini ya guys, tentang bisnis apotek lagi, yaitu ini ya bang, kapan saatnya buka cabang ya. Jadi aku nanti mau cerita bagaimana aku mau buka cabang, terus pengalamanku buka cabang apotek bagaimana nanti aku ceritakan, sehingga kalian yang punya ide atau gagasan untuk buka cabang itu bisa menjadikan pertimbangan ya. Karena kalau kita terlalu buru-buru atau kita kurang cepat dalam memanfaatkan kesempatan, bisa jadi kesempatan itu akan hilang juga. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita buka cabang ya. Yang pertama adalah ini, kita harus benar-benar mempertimbangkan likuiditas kita. Jadi modal kita itu benar-benar kalau bisa usahakan itu uang dingin ya, bukan uang panas. Uang dingin artinya ya uang yang kita peroleh dari hasil ini bisnis kita yang pertama itu kita kumpulkan, kemudian kita kita buat untuk membuka usaha yang kedua, sehingga tidak memberatkan ya. Sorry guys, ada gangguan, ada yang masuk. Jadi ini, kalau uang kita yang pakai untuk buka cabang itu uang dingin, insya Allah kita akan lebih santai, lebih rileks ya. Karena ketika kita buka cabang baru itu kan berarti kita membuka resiko baru. Ketika resiko baru itu nanti kita buka, misalnya kita harus siap dengan resiko terburuk, walaupun kita sudah ada ini ya, sudah ada planning, sudah ada survei dan lain-lain, tapi kadang survei kita pun tidak 100% berhasil, dan itu ya, dalam bisnis apotek sudah biasa ya. Apotek yang punya brand-brand besar pun mereka sempat juga mengalami bisnisnya ditutup di suatu tempat, itu karena mungkin dari pertimbangan secara di awal, pertimbangan pasar dan lain-lain itu masuk, tetapi ketika kita buka bener di situ ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Ya memang kalau kita baru buka bisnis apotek terus kemudian ini bagus ya, omsetnya bagus, terus itu ada semacam ini ya percayaan diri yang besar pada kita untuk buka cabang yang di tempat lain, karena dengan asumsi wah aku buka di sini aja udah bagus sih, kemungkinan aku buka di tempat yang lain nanti bagus juga. Ya aku juga pernah ngalami guys seperti itu guys. Jadi ketika buka cabang pertama yang membuka apotek yang pertama bagus, kemudian buka yang kedua bagus, pengennya tuh buka di mana-mana, wah buka di sana, buka di sini, itu rasa percaya dirinya itu tinggi banget. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata bisnis itu tidak 100% sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus banyak pertimbangan. Akhirnya ya yang ini ditutup, kemudian yang itu ditutup, yang ini dipertahankan, akhirnya seperti itu. Dan dulu waktu aku di Kimia Farma dulu kan juga gitu. Jadi kita pernah buka cabang, kemudian akhirnya ditutup, setahun 2 tahun ditutup karena tidak reasonable ya. Jadi omsetnya segitu-gitu aja, akhirnya merugi. Kalau tiap bulan merugi akhirnya kan rugi modal kita sudah habis di situ, kemudian kita nombokin juga tiap bulan. Jadi kerugiannya bisa ratusan juta dalam waktu 1 tahun. Itu kerugian di luar modal ya. Kalau misalnya modal kita 200 juta, terus kemudian kita rugi dalam setahun karena omsetnya nggak mencapai, itu setahun ruginya misalnya 100 juta, ya kerugian kita berlipat-lipat.
Jadi alangkah sayangnya ya ketika kita membuka sebuah bisnis ternyata malah rugi, ya lebih baik ditutup. Nah, bagi kalian yang sekarang bisnis apoteknya sudah lumayan bagus, kira-kira bagaimana saat yang tepat untuk membuka cabang? Jadi ya saat yang tepat membuka cabang adalah ketika kita kondisi keuangan kita atau likuiditas keuangan kita itu cukup bagus. Jadi modal yang kita pakai untuk buka cabang itu adalah modal yang dingin. Jadi nggak terlalu kita terbebani dengan misalnya utang bank dan lain-lain, dan juga tidak membebani bisnis kita yang pertama. Jadi itu. Terus yang kedua, lokasi itu memang sangat-sangat harus dipertimbangkan. Dari lokasi yang kita buka itu harus benar-benar strategis dan bagus. Kalau masih lokasinya 50% lah, 50-50 ini bisa nggak begitu rame gitu, mending nggak usah. Jadi lokasi yang kita buka itu benar-benar harus bagus dan strategis. Jadi karena kita sudah buka cabang yang pertama kan, kita bisa menilai, berarti di daerah sini tuh bisnis apotek yang cocok itu di lingkungan yang seperti ini kita udah tahu. Dan jangan hanya tergiur sama ini guys, misalnya lalu lintasnya rame, belum tentu. Jadi ada buka bisnis apotek itu ya seperti inilah mancing ya. Jadi ketika kita mancing di satu kolam itu kan mungkin kolam yang satu bagus tetapi kolam yang lain nggak bagus, padahal sama-sama dalam satu sungai ya, sisi sini bagus, sisi sana nggak bagus, itu kan bisa terjadi. Nah, dalam lalu lintas suatu wilayah ya, misalnya di jalan A gitu, jalannya rame banget, di sisi yang kiri bagus tapi sisi yang kanan belum tentu bagus, padahal sama-sama rame. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Makanya aku dulu pernah bikin suatu video ya, nanti cek aja di video ini, cari-cari cara memilih lokasi bisnis apotek. Ya sudah tak jelasin bagaimana mencari, kalau bisa di lingkungan yang perumahannya padat penduduk, terus kalau bisa di jalan pulangnya, terus dan lain-lain lah. Terus hindari beberapa lokasi yang tidak strategis ya, misalnya di jalan yang jalur cepat dan lain-lain. Ya ini semua memang ada risikonya. Nah, nanti untuk meminimalkan risiko ya kalian harus benar-benar memilih lokasi yang strategis. Terus kemudian yang ketiga, kalau kalian sudah terlanjur buka cabang, ternyata cabangnya nggak bagus, itu harus dievaluasi. Paling nggak kita kasih waktu, misalnya kalau kalian mampu membackup, aku nggak apa-apa lah rugi dulu misalnya sampai 2 tahun, misalnya 2 tahun nggak untung, 1 tahun masih rugi, terus tahun kedua itu IPAS BIP, jadi nggak untung nggak rugi, aku masih bisa lah. Nah, nanti tahun ketiga itu kan harus putuskan. Kalau tahun ketiga tetap nggak profit, ya udah tutup aja, kita pindah lokasi. Jangan dipertahankan terus, misalnya suatu bisnis nggak profit, apalagi rugi, dipertahankan terus ya, kita ruginya berlipat-lipat. Dana kita mandek di situ, kemudian mungkin ada potensi yang bisa kita cari di tempat lain yang mungkin lebih bagus, ya lebih baik kita amputasi aja bisnis yang nggak untung ini, ya udah kita tutup aja, kita cari tempat yang lebih strategis dan mungkin ya hasilnya lebih bagus. Nah, jadi itu ya penyakit orang yang ketika membuka bisnis bagus itu pengennya buka cabang, tapi ketika menghadapi kenyataan ternyata buka cabang tidak seindah yang ketika kita buka yang pertama. Jadi saranku begini guys, lebih baik kalian fokus dulu di satu bisnis yang kalian buka ini. Kalau bisa dimaksimalkan, misalnya omsetnya sekarang sudah tembus 100 misalnya, bagaimana supaya omset ini naik dalam tiap tahun tuh naik paling nggak 20%, minimal 20%. Kalau dalam kondisi yang seperti ini mungkin naik 10% atau 5% itu udah cukup bagus, karena kondisi pandemi ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang bisnis apoteknya mungkin belum pulih ya.
belum pulih seperti sebelum pandemi ya. Misalnya sebelum pandemi omset bisa sampai 150 gitu, tapi ketika pandemi bisa turun sampai 20% ya. Nah, sekarang mungkin baru menuju ke pemulihan. Nah, ketika kita menuju pemulihan ya apa yang bisa kita lakukan adalah di samping melengkapi barang agar omset kita tetap stabil, dan juga kita memaksimalkan potensi yang ada ya. Misalnya bagaimana cara meningkatkan omset, misalnya tiap karyawan itu diwajibkan update status di WA-nya untuk beberapa produk yang ada di apotek. Misalnya kita punya 5 karyawan, setiap karyawan diwajibkan untuk update di status WA-nya satu produk yang dia promosikan dari apotek itu. Nah, nanti ketika karyawan berhasil mencapai penjualan, nanti bisa kita kasih reward. Rewardnya terserah, kamu mau reward apa, pakai poin, model poin, atau langsung rupiah. Kalau misalnya presentasi rupiah ya, kalau kita misalnya keuntungan 20%, ya kita bisa alokasikan berapa persen gitu. Tapi jangan besar-besar, karena kalau besar nanti karyawan malah dia fokus di online karena dia mengejar komisinya. Paling tidak setiap karyawan itu punya tanggung jawab untuk meningkatkan omset. Jadi itu bisa update status lewat WA, status Facebook atau Instagram. Dan saya yakin setiap karyawan itu kan punya grup-grup ya, ada grup keluarga, ada grup sekolah dan lain-lain. Itu kalau mereka semua update status, paling nggak adalah 1 atau 2 yang masuk dalam 1 bulan ya. Kalau dia tiap hari update status kan bisa ini. Apa yang tren, misalnya tren kita mau promo vitamin misalnya, kalau vitamin ini mulai turun ya, udah kita promo ya vitamin, misalnya Enervon C atau apa gitu, kita promo. Berarti kita kasih tugas kepada karyawan termasuk kita sendiri update status tentang vitamin. Vitamin ini bisa diperoleh di apotek, atau vitamin ini fungsinya untuk ini menambah ketahanan tubuh, terus badan jadi lebih enak, lebih fit dan lain-lain. Nanti kan bisa order lewat dia. Oke ya. Oke, itu dulu ya guys tentang tips bisnis apotek pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar ya tentang bisnis apotek. Bisa gabung di grup mentoring bisnisapotek.com ya. Tentu saja berbayar ya, tapi cuma 500.000. Tapi kalau kalian ingin serius bisnis apotek, uang 500.000 itu kecil banget ya dibandingkan dengan modal investasi yang kalian keluarkan, paling enggak 150 sampai 200 juta, kadang lebih ya. Jadi nanti di grup itu aku akan berbagi tentang pengalamanku yang lebih detail, lebih mungkin spesifik ya, yang nggak bisa aku bagi lewat video YouTube ya, yang aku yang publish, karena ya mungkin agak sensitif ya. Jadi maka aku bagi di grup mentoring bisnis apotek. Kalian bisa gabung juga dengan teman-teman dari berbagai daerah yang juga punya bisnis apotek yang merintis dari awal. Oke, itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan bahagia selalu.